Nah, yang saya permasalahkan, kok ada Tuhannya Arab, Allahnya Arab itu, kok mengutuk Yahudi? Yang mengutuk orang Yahudi itu adalah orang Yahudi itu sendiri. Kamu itu nggak punya malu, kamu Abdul. Yang nggak punya malu itu kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Tama. Kali ini Tama suguhkan cuplikan video debat live di room Pendeta Saifuddin Ibrahim. Kita sudah tahu Pendeta Saifuddin selalu minta dibalas ucapannya dan seringkali dia menantang debat umat muslim terutama nantang ustadz dan ulama. Di video ini Pendeta Saifuddin berdebat dengan seorang mualaf yaitu Ustadz Musa, membahas putar kutuk mengutuk, tetapi Pendeta Saifuddin keteter dengan pertanyaan Ustadz Musa, maka Pendeta Saifuddin menaikkan jemaatnya dia masuk dengan nada tinggi maka terjadilah keributan sehingga Ustadz Musa dimaki-maki. Baik sahabat Tama, mari kita simak sampai selesai, kita bebas berpendapat, silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar, selamat menyaksikan. Lagi saudara ya. Bahas tadi. Ayat tadi, lu jangan keluar dari pembahasan yang lain. Kamu orang murtad, mu'alaf, kompal, kampul. Terus Abi Saifuddin lah dulu. Adi, sekarang kita tidak usah maki-makian ya. Kita hati ke hati saja. Ya. Oke. Kan kita begini. Sesungguhnya di dalam hati saya tuh, demi Allah saya tidak ada rasa tega dengan Abi itu. Demi Allah sebenarnya. Cuman kadang-kadang Abi ngeselin gitu ya. Jadi terpaksa saya reaksi. Tapi dalam hati, dalam lubuk hati kami umat Islam, demi Allah tidak ada rasa rasa kasihan. Tetap iba. Karena apa? Pengkhianatan demi pengkhianatan yang Abi alami gitu ya. Rasa tidak sampai hati. Walaupun bibir kami mengatakan geram, marah, tapi dalam hati itu sejujurnya tidak. Ya tetap saja sebagai kita manusiawi, ya tetap ada rasa iba. Oh ya, Abi Saifuddin, pembahasan kita apa hari ini? Yaitu Allah mengutuk Yahudi dan Kristen. Kok bisa? Karena Anda itu katanya dari Kristen, pasti tidak mampu memahami, gitu aja. Ya kita coba dulu, jangan langsung divonis lah. Dicoba dulu gitu. Kalau lidah wong Jawa ya ora iso. Mencoba untuk menjawab dari apa yang monggo kersaken. Mengutuk karena orang-orang zaman dahulu, orang-orang yang diberikan kitab itu mereka ingkar. Jadi sesuai dengan ketika Allah berkata di dalam Al-Qur'an, mereka orang-orang ahli kitab, mereka yang diberikan kitab, orang-orang terdahulu yang diberikan kitab telah mencabut ayat-ayat Allah dari tempatnya, dan itu dibenarkan oleh Bible itu sendiri, yang dimana Yeremia 88 ya ayat 1 hingga usai itu membahas tentang bagaimana orang-orang Yahudi itu memalsukan kitab suci ya. Jadi Taurat Musa itu bohong gitu ya, karena di Yeremia 88 itu jelas dikata di sana, mengapa kamu berani berkata kami bijaksana? Bukankah pena palsu telah menjadikan Taurat Tuhan menjadi bohong? Nah, jadi kenapa dikutuk? Itulah salah satunya. Nah, sekarang gantian saya bertanya, Abi. Cocokmologi yang dilakukan oleh kamu yang dari Kristen masuk Islam. Padahal yang jelas setiap orang Kristen yang masuk Islam dikutuk oleh Al-Quran. Oke, terus dulu. Nah, gantian lah. Sekarang Abi, ya kan? Di mana orang yang masuk Islam itu dikutuk itu, coba ayatnya mana? Jelaskan dulu. Quran surat Al-Maidah ayat 47. Wal yahkum ahlal injil bima anzalallahu fi wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan Injil. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan Injil, maka mereka adalah orang-orang fasik. Setiap orang Kristen yang masuk Islam fasik alias busuk. Nah, jelas ayatnya kok. Maka orang Kristen yang masuk Islam itu seperti Agus setan. Sudah belum? Ya. Ketika ayat itu berkata demikian,
Dan itu sesungguhnya tidak ada di situ, di kalimat kutukan itu tidak ada. Jadi setiap umat yang diberikan kitab membuat suatu keputusan berdasarkan kitab yang mereka punya, berdasarkan kitab mereka, gitu. Maka Allah sampaikan hendaklah. Nah, sekarang ketika Bible itu dijadikan sandaran sebagai sandaran untuk hukum-hukum, lalu hukum yang terutama itu menurut Abi Saifuddin itu seperti apa? Coba monggo silahkan. Jelas sekali kalau jenengan itu dulu dari Kristen mengerti bahwa pencipta langit dan bumi tidak pernah mengutuk Yahudi. Kok tiba-tiba Quran bagian terakhir ngutukin Yahudi? Kamu hanya mencari-cari ayat, kenapa itu Yahudi dikutuk? Yang dikutuk itu kan karena hari Sabat. Ayatnya jelas. Nah, yang saya permasalahkan, kok ada Tuhannya Arab, Allahnya Arab itu, kok mengutuk Yahudi? Artinya Allah ini tidak mengerti sejarah Yahudi, tidak mengerti undang-undang Alkitab. Makanya orang Arab yang suka mengutuk itu, dan 1,5 miliar Muslim mengutuk Yahudi itu, tidak ada satu bangsa pun yang beres. Bangsa itu kacau semuanya, miskin, bodoh. Walaupun otak cerdas, tetap aja on. Nah, kamu lihat itu chatting mereka ini. Qurannya menyuruh menghina. Al-Quran boleh merampok, bunuh. Ini sudah apa, belum? Pak Matius? Kalau sudah begitu belum? Pak Matius mati saja. Matius. Mati sudah belum? Seterusnya. Sudah belum? Sudah. Sudah. Yang mengutuk orang Yahudi itu adalah orang Yahudi itu sendiri, ya. Yeremia. Saya baca Al-Qur'annya sampean iki kok iso-iso ning ngarang Nah, itu lho. Golek ayate ngono lho. Baca Yeremia. Yeremia bodoh atau teramat sangat bodoh umatku itu. Loh, lah yang mengutukkan itu. Begitu bodoh dan tolol umatku itu, mereka tidak mempunyai pengertian. Kutukan di dalam Alkitab itu nggak ada kaitannya dengan mengutuk Yahudi. Loh, itu makanya saya bacakan. Misalnya Matius pindah dari Kristen ke Islam, terkutuk kamu. Kenapa kamu percaya dengan ajaran buatan manusia, ajaran gombal-gambul mutar-mutar batu hitam 7 kali, lempar setan pakai batu? Nggak ada nabi di dalam Alkitab itu, saudara Matius. Oke, terus. Saya nggak tahan kamu ini cara berpikirmu itu gitu. Nah, kan jelas itu ya. Yeremia itu orang apa? Orang Yahudi atau bukan? Ya menurut kamu siapa? Ya orang Yahudi atau bukan? Saya tanya dulu. Orang Yahudi atau bukan? Yeremia. Lain nabi-nabi Yahudi semua kok. Kan saya sudah ngomong. Nah, jelas kan? Jadi orang Yahudi sendirilah yang mengutuk orang Yahudi. Begitu bodoh dan tolol umatku itu, ya. Mereka tidak mempunyai pengertian tentang aku. Mereka hanya pandai berbuat jahat, tapi tidak pandai berbuat baik. Nah, itu loh. Nggak bisa. Jadi yang mengutuk orang Yahudi itu ya orang Yahudi sendiri. Tuhan pencipta langit itu mengutuk Yahudi. Nggak akan ketemu. Sedangkan kalau saudara Musa itu bisa menjelaskan kepada saya, ada ayat spesifik bahwa pencipta langit dan bumi itu mengutuk Yahudi, hebat kamu, saya masuk Islam. Oh, banyak sekali. Ya itu tadi contoh seperti Yeremia. Asal ngomong banyak sekali, tunjukkan satu ayat nah, itu saja tadi. Seperti Insan Mokoginta debat. Nah ini tadi. Oh. Tadi saya lagi mau jelaskan. Ya kan? Bukan ayatnya itu, saudara Matius. Kan itu. Lah kan itu kan. Lah itu kan ayat itu kan. Saja kamu masuk Islam itu karena nggak nyambung. Terus Galatia 13, Galatia 13, coba baca apa bunyinya. Nggak ada Galatia 13 itu, kamu ini ngawur saja. Ya itu baca makanya. Kamu ini bikin kerjaan saya, kamu ini.
Ya itu makanya yang Paulus mengutuk kok, ya kan? Paulus mengutuk Yesus. Mana ada Paulus mengutuk Yesus itu? Nah, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib itu. Enggak ada itu, enggak ada kaitannya. Ada. Enggak ada kaitannya. Ada. Orang yang tergantung di atas kayu salib itu terkutuk. Berarti Tuhan Baca Bapak ayat saya yang bikin. lain. Berarti Jangan mengambil ayat itu sepotong. berarti sesembahan Abi Saifuddin terkutuk dong. Tuhan kok terkutuk? Ya enggak terkutuk. Kamu Lah yang itu- matamu juling. Orang ayatnya bilang begitu kok Pak Abi. Ayatnya bukan begitu, membacanya bukan begitu sepotong ayat Coba. itu dul komeng. Coba ya sudah Abi bacakan biar kami dengar. Kamu bacakan kamu. Ya terkutuklah orang yang digantung di kayu salib Saya itu. sudah membacanya dan menguasai dan saya sudah khutbahkan ayat-ayat itu, saudara. Nah, Ampun deh ini belum orang. belum lagi Abi Saifuddin Nah, itu Abi jangan dijawab itu, dimatiin aja itu orang katanya. kalau tidak usah fitnah, diladeni. namanya kadrun. Nah, kalau jangan bilang kadrun. Yesus itu kan kadrun. Yesus itu kan lahir di tanah gurun tuh, ya, di pasir gurun pasir. Saya memang Jadi- sudah menciptakan kadrun untuk Jadi semua orang yang menyembah jadi kadrun. pengikutnya, termasuk Amin Rais, Cak Nun, itu Sudah. kadrun semua. Nah, sudah gini aja Bapak Abi. Begini Loh, Abi, ya. Ketika orang Yahudi mengutuk dirinya sendiri, kenapa Al-Qur'an yang disalahkan? Enggak ada orang Yahudi yang mengutuk dirinya sendiri. Loh, itu Yang ayatnya saya ada. maksudkan, yang saya bahas ayat 300 itu kok ada Allah pencipta langit dan bumi mengutuk orang Yahudi. Ya, kalau itu ada, lalu persoal apa masalahnya di mana? Sedangkan orang Yahudi juga mengutuk orang Yahudi sendiri. Enggak Gitu loh. ada. Loh itu Enggak tadi ada Yeremia. Allah Yeremia Yahweh sama Galatia. mengutuk Yahudi itu enggak ada, saudara. Kalau saudara Nah, suku tahu bodoh dan tolol Allahnya umatku itu. Yahudi, Allahnya orang Israel tidak ada mengutuk Yahudi. Lo tiba-tiba 600 tahun kemudian muncul Allah tanah Arab mengutuk Yahudi. Berarti Al-Quran ini tidak tahu sejarah, tidak tahu tentang dogma, doktrin, pengajaran Alkitab mulai dari Perjanjian Lama, dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi begitu, Pak. Jadi kalau saya melanjutkan debat dengan Anda, ini kurang bagus. Ya sudah, begini Bapak, Abi, kalau memang Bible itu adalah buku ataupun kitab suci sejarah yang valid, bisa dipertanggungjawabkan, bisa yakini kebenarannya, saya mau tanya, sebenarnya si siapa ini Yudas Iskariot ini mati gantung diri kah atau mati jatuh telungkup? Ya. Karena di Matius dikata bahasanya Yudas ini mati gantung diri, tapi di Kisah Para Rasul Yudas mati jatuh telungkup. Gitu. Mana yang benar? Iya, Mana yang salah? habis gantung diri telungkup. Habis terima Yesus telungkup kamu. Masuk agama Bang Mamat. Itu mati telungkup Oh nanti begitu. kamu. Jadi Karena Yudas nanti ini kamu akan dipakein ini kerudung. Jadi seluruh Nah, tubuh terus? kamu itu nanti dimasukin kain kafan. Saya ngeri dibungkus kayak onde-onde. Loh, Kan itu saya masuk Yesus Kristen. Yesus pakai Karena kain nanti lenan, kalau saya pakai kain meninggal, kafan. itu pakai jas. Lah Nah, itu kamu Yesus. Loh katanya pengikut Yesus. Nah itu makanya Abi Saifuddin tidak akan masuk surga menurut nggak Yesus. apa-apa. Mati Menurut itu Yesus. mau pakai apapun, itu urusannya adalah di dalam Yesus. Itu yang penting, kematian itu. Kamu mati di dalam Mamat. Nah, kalau mati di dalam kekristenan seperti Abi ini kan murtadin nih ya, itu tidak akan masuk surga menurut Paulus ya. Kenapa? Asal ngomong aja. iya, Yang loh, penting jika menurut kamu- Alkitab saya masuk surga. Pasti. Nah, menurut Alkitab, menurut Paulus berkata begini Ah. ya. Jika kamu menyunatkan Matius, dirimu, maka Kristus tidak lagi berguna, melebar bagimu. Terus ini masih ada Kok yang melebar? nunggu. Nanti saya kasih dulu yang lain ya. Ya, jangan Halo, dikit masuk tadi. saudara ABC. Jangan-jangan kadrun juga nih ABC. Hilang. Waduh. Baru saya tampilkan ini.
Degeng Kartarajo, Rojo ini siapa ya? Dia sudah dari kemarin. Salma B. Oke. Ya. Saya mau nanya sama ini siapa nih? Ustad. Ustad, saya mau nanya sama kamu. Kamu jangan nanya doang ya. Oh iya, oke. Ya. Silakan. Saya tanya sama kamu. Ya, tanya sama kamu waktu Muhammad kawinin anak 6 tahun. Apakah itu teladan yang baik? Aduh. Kamu jawab. Sudah, pertanyaan. Ya, sudah pertanyaannya. kamu jawab. Belum? Ya, Belum. kamu jawab. Ya, Lalu untuk kamu jawab aja. ketika Yusuf menikahi Maria umur 6 tahun bagaimana? Datanya. Kadun, datanya. Oh, baca Datanya. di literatur buku-buku Katolik jelas banyak. Datanya. Banyak. Kadun, datanya. Saya minta datanya. Datanya Data di kitab suci, buku-buku- datanya. Datanya buku-buku- kitab suci, Kadun. di Kamu buku-buku ngomong pakai data. jangan kadun. Kau penyembah Iya, kamu ngomong pakai data, bodoh. Loh, Kamu pakai data enggak? Kamu pakai data kalau ngomong. Bodoh. Ini saya tunjukin ya hadisnya ya. Ya. Mau saya tunjukin hadisnya. Iya, tunjukkan. Nanti Muhammad itu bukan teladan yang baik. Saya hadisnya semua Muslim percaya itu. Iya, kamu buktikan. Kamu buktikan dari kitab suci kamu. Kamu buktikan kalau. Iya, coba tunjukkan kitab suci kami loh. Kadun, kitab suci kami yang kami percayain. Di buku-buku Katolik ada. Kamu jangan buku-buku Katolik. Kami percaya kitab suci Alkitab, Kadun. Kamu itu ngomong aja gede. Bodoh kamu ini. Adanya Kristen kan dari Katolik awal mulanya. Ada kalau gini Kadun. Coba kamu tunjukkan buktinya dari buku Katolik. Coba lihat. Jangan kesurupan dong. Santai. Iya. Kamu itu orang ngeledek aja dari tadi saya perhatiin kamu. Lah, ya kalau memang kau geram ya ayo debat secara ilmiah. Iya, udah bakal. Saya kan tanya, Kadun. Saya tanya nih. Ya, itu apa sudah waktu aku jawab. Waktu Muhammad kawin anak 6 tahun? Iya, kamu jawab apa tadi? Aku jawab. Kamu teladan baik apa enggak itu? Korelasinya Bodoh. kan ada. Kan korelasinya Iya, ada. kamu jawab, Bu. Yusuf- Kamu nggak jawab, bodoh. Kamu nggak jawab. Yusuf di mana Yusuf? Iya, kamu tunjukin Menikah datanya, Maria. Yusuf. Iya, datanya Ya, mana? itu Datanya. Di literatur Lihat, buku Di literatur Katolik matamu ada. itu di literatur. Harus Matamu itu di literatur. asal cerita. Jangan kesurupan. Asal nganggap aja kamu itu. Iya, kamu kasih datanya. Iya, kamu kasih data. Begitu. Kamu kasih data. Saya meningking setan, Abdul. Saya meningking setan saya. Saya meningking setan, kamu kan setan. Saya meningking setan loh. Oh, setan mengusir setan ya kan? Iya, kamu itu Ya, sudah nggak dulu punya Pak malu, Abdul. kamu Biar yang Abdul. lain mungkin dia Yang mau enggak punya ngobrol. malu itu kau. Ya, kalah langsung kesurupan. Apa? Iya, saya tanya, Abdul, saya tanya ya sekarang. Saya tanya baik-baik ini. Waktu Muhammad menikahi anak 6 tahun, iya apakah itu teladan yang baik? Itu aja kamu jawab. Bisa jawab nggak? Ketika Yusuf, Ini kalau nggak bisa jawab, turunin Bapak. Ini kalau nggak bisa jawab, turunin aja. Ketika Ya. Yusuf menikahi Maria umur 6 tahun bagaimana? Teladan aku bukan? Datanya di Alkitab, coba tunjukkan Alkitab. Datanya itu Ayatnya ada di searching, mana? makanya Cerita. searching. Tunjukin datanya, bodoh. Searching Aduh, saja, kamu ini searching ada. Data. Emang kamu itu nggak punya malu ya? Emang kenapa kamu nggak punya malu ya? Satunya supaya mereka ini. Iya, Bapak, kalau ada kadun saya hadapin saja ya, Pak. Kalau main kelas Iya, ya. boleh. Supaya tidak rame ini. Demikian sahabat yang bisa Tama sampaikan, semoga dengan hadirnya Ustadz Musa, Pendeta Saifuddin tidak nantang-nantang lagi, kita sudah tahu ternyata yang mengutuk Yahudi adalah orang Yahudi sendiri. Baik sahabat, kita cukupkan sampai di sini dulu, semoga sahabat dapat menyimak dengan cerdas. Sekian dan terima kasih, salam satu Tuhan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.